Shalom saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, dalam sisi sebelum ini kita sudah membahas tentang logo sisi ketiga mengenai dengan suara yang keluar. Ya, apabila Yesus dibaptis dan dia keluar daripada air itu, maka terdengarlah suara dari langit daripada surga mengatakan, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dan selepas itu, apabila Yesus membawa murid-muridnya naik di atas bukit, kemudian awan menaungi mereka, dan terdengarlah lagi suara, inilah anak yang aku kasihi, dan selepas itu dengarkanlah dia. Begitu. Dan kita sudah membahas suara siapakah itu, sudah tentu suara Yahweh itu sendiri yang memanggil Yesus sebagai anaknya. Dan Yesus sendiri memanggil Yahweh itu sebagai Bapaknya. Bapa yang bukan hasil daripada perkongsian ataupun persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu kita sudah bahaskan di dalam video-video kita sebelum ini, seminar Logos sebelum ini. Ya. Jadi sekarang kita membahas Logos sisi yang keempat. Oke, dalam Logos sisi yang keempat ini kita kena baca dulu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 lah, ya. Jadi Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi dalam Logos sisi keempat ini kita kena belajar dan kita kena membahaskan tentang terang dan hidup. Ya. Tapi sebelum itu kita kena juga belajar tentang latar belakang penulisnya ini. Oke, seperti yang kita sudah tahu bahwa Rasul Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab itu sendiri, dikatakan bahwa Injil Yohanes ini adalah Injil yang terakhir sekali ditulis. Dikatakan bahwa ada sumber yang mengatakan bahwa selepas 50 tahun kenaikan Tuhan Yesus, barulah Yohanes menulis kesaksian dia tentang Yesus, yaitu Injil Yohanes itu sendiri. Ada kemungkinan pada waktu dia menulis itu dia sudah berada di Pulau Patmos sebagai orang buangan. Ya. Tapi kita mau melihat bahwa dalam tempo itu sebenarnya ramai sekali orang-orang Yahudi yang berfahaman Taurat itu telah menjadi pengikut Yesus melalui murid-murid Yesus itu sendiri, melalui para rasul itu. Kan? Dan sudah tentu masih ada perdebatan-perdebatan dia. Kalau kita kaji betul-betul di dalam kisah para rasul, memang ada perdebatan-perdebatan. Ya, tetapi tidak terlalu
banyak, mungkin tidak ditulis keseluruhannya lah, kan begitu. Jadi pada waktu itu semasa Rasul Yohanes ini menulis firman ini, dia dipengaruhi oleh keadaan itu, maka penyampaiannya pun seperti itu. Ya, penyampaian dia pun seperti itu. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam hukum Taurat, kita lihat di dalam Kejadian. Ya, maksudnya di dalam perjanjian lama lah. Ya, bukan hukum Taurat. Dalam perjanjian lama ditulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti itu. Dan Rasul Yohanes mengatakan pula dalam Injil ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Atau pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Yahweh. Pada waktu itu pemahaman manusia, masyarakat pada waktu itu, dia tidak ada masalah. Tapi kita yang menjadi penerima pada zaman ini, lebih-lebih lagi Injil yang kita terima itu adalah Injil terjemahan, bukan bahasa aslinya. Memang ada sedikit kekeliruan. Ada setengah-setengah andaian mengatakan bahwa melalui petikan ini, melalui penyampaian Rasul Yohanes ini, seolah-olah Yahweh itu ada 3. Ya, pada mulanya adalah firman. Saya nampak di dalam seminar Logos oleh Pendeta Dr. Erastus itu sendiri, dia tulis di situ Allah Bapa, kemudian Roh melayang-layang, kemudian firman. Ya, jadi kelihatannya seolah-olah ada 3 entity di situ. Ada 3 pribadi. Roh sebagai satu pribadi, kemudian Allah Bapa itu sebagai satu pribadi, kemudian firman itu sebagai satu pribadi. Dan itu sangat mengelirukan. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah asalnya, ya, sebenarnya itu tidak ada yang boleh kita rasa keliru. Sebab Yahweh itu sendiri semasa dalam rancangan untuk mencipta manusia, dia telah mengatakan bahwa marilah kita mencipta manusia itu serupa dengan gambar kita. Kita sudah bahaskan itulah, ya, sama image, ya, image dan serupa itu kita sudah bahaskan sebelum inilah kan dalam video-video kita sebelum ini. Ya. Jadi apabila dia ciptakan manusia ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sepenuhnya, begitu. Artinya manusia ini mempunyai roh, mempunyai jiwa, mempunyai tubuh. Dan tubuh kita adalah yang nampak sekarang ini. Kemudian jiwa kita itu yaitu sumber segala pemikiran kita. Dan pemikiran itu berada di kepala kita, yaitu di dalam otak kita. Itu adalah kilang di dalam pemikiran itu. Tapi sumber pemikiran itu sudah tentu daripada Yahweh itu sendiri. Begitu. Otak kita berfungsi karena daripada sumbernya. Dan jiwa itu ada di situ. Pemikiran itu ada di situ. Sementara roh itu saya sudah jelaskan sebelum ini, yang saya katakan ada di dada kita itu seolah-olah menjadi satu ikatan, link. Sebab itu saya pernah nyatakan dalam kesaksian sebelum ini bahwa kalau kita memuji, menyembah Yahweh itu sendiri, kita dapat rasakan. Ya, kita dapat rasakan itu. Itulah hebatnya Yahweh kita itu, hebatnya kuasa Yahweh kita itu. Jadi persamaan itu, Yahweh itu sendiri, dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan logos itu, kepercayaan saya, logos itu berasal daripada jiwa Yahweh itu sendiri.
Yahweh fikirkan, Yahweh rancangkan, dan Yahweh buat keputusan, kemudian dia istiharkan melalui mulutnya. Dia istiharkan. Dan itulah logos. Nah, di situ. Jadi kita kembali kepada pembacaan tadi itu, terutama sekali dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 1 sampai 5 itu, dan kita masuk kepada ayat yang keempat lah, ya. Coba kita lihat kita baca kembali ayat 4. Dikatakan di situ, dalam Dia, yaitu Yahweh itu sendiri, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya katakan tadi yaitu Yahweh itu sendiri. Tapi kalau kita lihat betul-betul di situ, ada kemungkinan juga yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di sini pun ada kekeliruan. Tapi kita sudah bahaskan di dalam video-video sebelumnya bahwa hidup ini ada dua jenis. Hidup yang diberikan Yahweh kepada Adam itu adalah hidup kekal. Hidup kekal yang saya maksudkan ini adalah seperti hidupnya Enok. Artinya Adam sebenarnya tidak ada kematian. Apabila tiba masanya, Adam itu sendiri akan diangkat ke surga. Tetapi apabila dia diperdayakan oleh iblis dan dia melanggar perintah Yahweh itu sendiri, maka hidup itu tidak ada lagi kepada dia. Dan dia harus menemui ataupun mempunyai proses kematian di bumi, dan rohnya baru hidup di surga kalau dosanya boleh diampuni. Seperti itu. Begitu juga dengan manusia. Jadi di dalam ayat 4 itu, dalam Dia ada hidup itu, itulah sebenarnya maksudnya itu. Hidup itu dia tidak boleh mati. Itu kepercayaan saya. Hidup yang dimaksudkan itu dia tidak mati, tapi dia terus naik ke surga. Dinaikkan ke surga. Nah, dan seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya bahwa cuma ada 3 saja. Ada 3 saja manusia yang mempunyai hidup itu. 1 Henokh, 1 Elia, dan 1 Yesus. Cuma Yesus ini karena dia adalah utusan dan dia harus melaksanakan misi yang disampaikan, yang diberikan oleh Yahweh itu sendiri kepada dia, dia harus melalui kematian. Dia harus dia dalam rancangan Allah itu, dia tidaklah, saya percaya Allah tidak, Yahweh itu sendiri tidak harus mengatakan dia dibunuh. Tetapi dia harus melalui proses-proses itu. Sehingga manusia membunuh dia. Tetapi jelas sekali melalui pembunuhan itu, melalui proses kepada kehidupan Yesus itu sendiri, maka Yesus hidup kembali, mati dan bangkit. Dan ada saintis yang coba memeriksa, buat kajian tentang darah Yesus itu sendiri. Darah itu adalah nyawa, tempat kehidupan. Dan saintis itu mengatakan bahwa nyawa ataupun darah Yesus itu tidak mati, masih hidup. Sil-sil di dalam darah itu masih hidup, masih bernyawa. Itulah Yesus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke. Ini juga menjadi satu masalah. Dalam pembahasan Logos seri keempat, Pendeta Dr. Erastus mengatakan bahwa terang itu adalah Yahweh itu sendiri. Tapi kalau menurut dalam petikan ini, ya, dalam petikan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu, sampai 5, sebenarnya terang itu dalam bahasa aslinya dipanggil Zoe.
Ya, kalau saya tidak silap, ya Zoe. Oke, perkataan Zoe itu sebenarnya bukan terang, tapi sinar. Jadi biasanya perkataan seperti ini adalah suatu perumpamaan, suatu kiasan. Bermenah hidup itu merupakan suatu berita baik dan suatu sinar. Sebab kita berada di dalam kegelapan selama itu. Manusia berada di dalam kegelapan, dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap di dunia ini. Dan apabila Yesus datang, dia menjadikan suatu sinar, suatu harapan baru kepada kehidupan yang kekal itu. Dan bagi saya itulah sebenarnya maksud sinar itu. Maksud terang itu. Dalam terjemahan dikatakan terang. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli itu Zoe itu sebenarnya itu sinar. Ada lagu-lagu yang mengatakan di matamu kulihat. Nah, begitu. Ada sinaran bercahaya. Kadang-kadang ada juga di situ, ya. Ada juga di situ kan di sebalik awan yang gelap ada sinar. Nah, seperti itu. Jadi itulah sebenarnya maksud ada terang itu dalam terjemahan ataupun ada sinar itu sebenarnya memberitahu tentang berita yang baik itu, harapan yang wujud semula dalam kepercayaan saya. Ya. Jadi itulah. Dan terang itu bersama-sama dengan Yesus itu sebenarnya. Oke. Jadi itulah ya. Kita sudah nampak di situ kiasan tentang terang itu. Oke. Kiasan tentang terang ataupun sinar itu sendiri. Oke. Jadi bagaimanakah kita memulihkan hidup itu? Bagaimana kita memperoleh hidup itu? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Itu adalah suatu cara ataupun itu adalah suatu proses untuk mendapatkan hidup itu, untuk mendapatkan sinar itu. Mari kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Kita sudah baca ini berkali-kali, tetapi bagus juga kita terus membaca supaya menjadi kehidupan kita ya. Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan di situ. Bagus saya mulakan daripada ayat 5 lah kan, supaya kita lebih senang, lebih paham lagi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 berbunyi begini ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sekarang kita melihat kepada proses Yesus itu sendiri. Apa yang dia buat. Ayat 7 ini. Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam terjemahan ini mengatakan mengusungkan diri. Tapi saya lebih selisa, saya lebih faham kalau saya katakan mengusungkan seluruh pemikirannya itu. Dia kosongkan pikirannya dan dia fokuskan pikirannya itu kepada logos itu sendiri. Logos yang ada dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Dan dia jadikan logos itu sebagai kehidupannya. Sebab itu bila dia dibaptis, Yesus itu dibaptis, kemudian dia dipimpin ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Dan selepas 40 hari 40 malam berpuasa, berdoa dan berpuasa, dia rasa lapar dan iblis mencobai dia dan dia mengatakan, makananku adalah firman. Nah, seperti itu.
Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Untuk mendapatkan sinar itu. Untuk mendapatkan sinar itu kita harus berada, kehidupan kita ini harus berada dalam jalur logos itu sendiri. Ataupun lebih sesuai mungkin kalau saya katakan, hidup kita ini harus berada di dalam dunia logos itu sendiri. Apabila hidup kita seturut dengan logos itu, maka barulah kita benar-benar menjadi murid Yesus. Dalam amanatnya itu kan, dia sudah katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Sebab Yahweh telah memberikan kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus bukan saja menjadikan semua bangsa muridnya, ataupun bukan saja dia menjadikan bangsa Israel itu muridnya, tetapi semua bangsa di seluruh dunia. Jadi itulah saudara, sedikit pembahasan tentang logos. Ini belum berakhir, ini baru permulaan kita membahas tentang logos itu. Sebab kalau kita lihat di dalam pembahasan logos yang dibuat oleh, diceramahkan oleh pendeta Dr. Erastus sendiri, dia masih berbicara tentang penjelmaan. Ya, dia masih berbicara tentang penjelmaan, logos itu menjelma menjadi manusia. Itu sudah berada dalam sisi 1, 2, dan 3. Itu sudah lama. Jadi kita tidak mau buang masalah, kita ambil catch up daripada itu. Sementara kita belajar tentang logos yang dia katakan itu, kita kena melihat juga pengajaran-pengajaran itu supaya kita tidak terkeliru, tidak tersesat. Ya, saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Dr. Erastus itu dengan seminar logos itu, sebab saya sendiri dapat mengkaji semula di dalam Alkitab itu. Sekarang kita terbuka. Kalau dulu kita bukan senang, bukan mudah untuk dapatkan maklumat-maklumat mengenai Alkitab ini. Alkitab ini cuma terjemahan. Dan saya terlibat di dalam penterjemahan ini sejak tahun 1982. Walaupun bukan setiap hari selepas itu, tetapi saya terlibat, ya. Inilah, ya. Jadi kita kena melihat eksegesinya, pemahaman latar belakang sejarahnya. Kita kena lihat di situ. Sebab itu apabila Pendeta Dr. Erastus membuat seminar tentang itu, dan dia katakan back to the Bible, saya sangat setuju. Tetapi perlu juga berhati-hati. Ya. Perlu berhati-hati. Dan itulah, beliau sudah sampai kepada beberapa puluh siri. Tapi saya baru belajar tentang logos, seminar logos dia dalam siri yang keempat ini. Tidak apa, kita buat perlahan-lahan supaya kita boleh mengetahui dengan sebaik-baiknya. Kita puas hati dengan pemahaman ataupun kajian kita itu, supaya kita tidak tersesat. Kan begitu. Jadi itu saja saudaraku yang terkasih. Ya, banyak lagi. Saya mau terus meneruskan ini, tapi memang lambat. Kadang-kadang dalam 1 minggu 1 kali kita bahaskan. Maksud saya publishkan ini, sebab kita mau kaji dulu baru kita masukkan di dalam video, kan? Dan banyak lagi yang kita kena buat di situ supaya kita puas hati dan pendengar pun puas hati. Jadi bagi saudara yang baru bersama-sama dengan Borneo for Jesus ataupun BFJ ini, saya dengan rendah hati menjemput saudara untuk subscribe lah, ya, dan kongsikan kepada kawan-kawan. Dan kalau saudara dan saudari mempunyai pendapat yang kita boleh kongsikan bersama, masukkan di dalam ruang komen. Ya, kemudian kita akan bincang bersama-sama supaya kita akan bersatu di dalam hadirat
Elohim itu sendiri. Kita akan menjadi keluarga Elohim. Nah, keluarga Elohim ini adalah keluarga Yahweh itu sendiri. Ya, kerabat Elohim, keturunan Elohim. Itu. Oh haleluya. Saya dapat rasakan hadirat Tuhan bersama-sama kita pada waktu ini. Tuhan juga memberkati saudara dan saudari sekalian. Amin.